Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda Kabupaten Timor Tengah Selatan pekan lalu menggelar Focus Group Discussion atau FGD terkait upaya penanggulangan kemiskinan. Kegiatan yang melibatkan sejumlah stakeholder diantaranya akademisi, sesepuh daerah dari 3 swapraja yakni Amanatun, Amanuban dan Molo, kalangan legislatif, perwakilan dari SKPD dan lembaga vertikal, dimaksudkan untuk mendapat masukan sebagai rekomendasi bagi Pemda setempat bagi langkah penanganannya. Pantauan kabar Limorai di Aula Kantor Balitbangda, kegiatan FGD dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Bidang Kesejahteraan, Dr. Hosiana Inrantau mewakili Bupati Timor Tengah Selatan. Saat membacakan sambutan Bupati, Dr. Hosiana berharap forum diskusi dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Saya berharap melalui kegiatan diskusi ini mampu mengidentifikasi faktor penyebab tidak menurunnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten TTS yang signifikan dan faktor penghambat yang menyebabkan tidak efektifnya program pembangunan dan ketidakberhasilan program intervensi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten TTS, serta mampu merumuskan sejumlah strategi penanganan masalah layanan dasar baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa dan kelurahan, termasuk dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, dan masyarakat, serta mendorong komitmen dalam menindaklanjuti perbaikan layanan jasa kepada sejumlah bidang prioritas daerah yang pada akhirnya dapat mendorong upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Putra Babi selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan FGD kepada wartawan menjelaskan, penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih menjadi pergumulan panjang pemerintah daerah. Pasalnya dari periode kepemimpinan bupati di wilayah setempat, persoalan kemiskinan belum tertanggulangi secara komprehensif. Di sisi lain, banyak anggaran yang dikucurkan langsung ke desa disertai sejumlah program kegiatannya. Terhadap kondisi yang ada, pihaknya selaku lembaga yang memiliki tupoksi di bidang kepenelitian dan pengembangan daerah, menghelat kegiatan dimaksud dengan harapan ada masukan, saran, pendapat serta solusi yang nantinya menjadi rekomendasi atau referensi bagi pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jadi sesungguhnya kegiatan kelitbangan itu merupakan awal daripada perencanaan berbagai kebijakan yang hendak diterapkan untuk pembangunan di daerah. Jadi tugas kita, tupoksi kita di Balitbangda itu, kita harus membuat kajian-kajian atau membuat rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah daerah, sehingga ketika hendak membuat kebijakan tertentu di dalam pembangunan, maka hal-hal itu yang diperhatikan sebagai rekomendasi. Dan dia benar-benar melaksanakan itu sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau tanpa kajian ataupun tanpa kegiatan kelitbangan terdahulu, bisa saja kita lakukan itu program kerja itu, walaupun kita istilahkan dia pemberdayaan, tapi dia mungkin merupakan perencanaan yang top down, bukan perencanaan dari bawah. Tentang kemiskinan ini memang kita ironisnya kemarin ketika RI1 menggunakan pakaian adat kebesarannya kita di dalam peringati HUT proklamasi ke-75, sebenarnya kita punya daerah itu sudah viral dan terkenal kemana-mana, di belahan dunia manapun kenal. Tetapi yang terangkat di sana adalah kita kabupaten yang angka kemiskinannya tinggi sekali. Dan ibarat gayung bersambut, kebetulan Bapak Bupati juga sekarang sedang menggebrak tentang bagaimana menurunkan angka kemiskinan, maka sebagai badan yang mempunyai tupoksi itu kita wajib untuk membuat kajian-kajian. Minimal kita membuat rekomendasi untuk ketika penerapan kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, minimal itu yang digunakan. Kita menggunakan akademisi sebagai narasumber, kemudian ada beberapa praktisi, bahkan sesepuh daerah juga kita datangkan. Praktisi-praktisi ini kita harus datangkan karena mereka merupakan pelaku-pelaku program pemberdayaan yang
sudah berlalu, tetapi ternyata mereka juga tidak mampu menurunkan satu dikit pun angka kemiskinan di daerah kita. Jadi mungkin melalui forum diskusi ini, dinamika diskusi bisa berlangsung secara baik dan kita dapatkan faktor penghambat apa yang membuat sampai kita tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan. Kami berharap bahwa dengan adanya fokus grup diskusi ini kami memperoleh beberapa hal urgen di dalam kita berupaya untuk mengentaskan kemiskinan. Minimal para praktisi dan sesepuh yang ada bisa menyampaikan bahwa waktu lalu kami kerja seperti ini, kami memperoleh faktor hambatannya ini. Dan kita setidaknya kali ini kita menghindari faktor-faktor penghambat itu sehingga kita bisa berhasil dalam pengentasan nanti. Sementara Kepala Balitbangda Kabupaten Timur Tengah Selatan Asna Buasa kepada wartawan di ruang kerjanya berpendapat, penanggulangan angka kemiskinan di daerah setempat bisa berjalan baik jika ada sinergisitas pelaksanaan program pembangunan dari seluruh organisasi perangkat daerah secara berjenjang sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Jika kegiatan pelaksanaan pembangunan ini belum dikedepankan, maka persoalan kemiskinan akan terus terbawa dari tahun ke tahun. Penurunannya tidak terlalu signifikan. Artinya dia turun tapi sedikit. Nah, turun karena sedikit tapi intervensi bantuan ini yang mendorong kami untuk mencari tahu. Intervensi bantuan ini terlalu banyak, mau dari pemerintah, mau dari LSM, apalagi kemarin lagi dengan masalah corona, tambah banyak, tambah dana desa. Kalau dana desa dulu hanya 250 juta, 1,5 juta, 10 juta. Kok bisa? Nah ini dana desa sudah miliaran rupiah. Kita salah menerjemahkan itu, kita bangun infrastruktur, tapi kita tidak bangun ketahanan pangan masyarakat. Ini jujur, dari ketahanan pangan ini membuat angka kemiskinan di TTS naik. Tapi kalau pangannya cukup, contoh sederhana, kalau pangannya bagus berarti tidak sakit. Kalau dia tidak sakit pasti pergi ke sekolah. Nah kalau pangan tidak ada, ini yang mendorong kami mau cari solusi. Mantan Bupati Timur Tengah Selatan Paul Mela yang hadir dalam forum diskusi tersebut mengatakan, grand design program penanggulangan kemiskinan sebelumnya sudah dikaji oleh sejumlah akademisi dari Undana, UKSW Salatiga dan UGM Yogyakarta. Baginya, poin penting program penanggulangan kemiskinan adalah data. Karena dengan data yang akurat, program penanggulangan kemiskinan akan lebih terarah sehingga penurunan angka kemiskinan yang menjadi harapan semua pihak bisa terwujud. Ya, seperti apa sebagai Bapak tahun, kita berbicara apapun juga semua berbicara visualnya data. Kalau datanya cocok, maka penanggulangannya juga tepat. Ya, terima kasih juga ada beberapa data yang telah disampaikan tadi. Saya hanya sampaikan bahwa masih segar diingatan kita bersama. Kita ada upaya untuk mendapatkan grand design penanggulangan kemiskinan di TTS. Ada banyak kajian dari perguruan tinggi, selain Undana ada beberapa perguruan tinggi dari luar, yaitu KSW atau Wacana dari Undana paling banyak, kemudian ada beberapa perguruan tinggi lagi di Mada. Ya, ini semua punya kajian cukup banyak. Fokus kita adalah pada penanggulangan kemiskinan. Nah, berbicara mengenai data, saya pikir ketika era Bapak Jokowi, Presiden, menganggap bahwa mengenai data, selain data yang diakui negara BPS, kita membuat data apalah yang lagi mana standar digunakan adalah BPS. Tapi tidak menutup kemungkinan ada indikator lokal sebagai indikator perantara menuju kepada yang indikator nasional. Jadi penanggulangan kemiskinan ini ada 14. Saya kira kita berbicara mengenai penanggulangan kemiskinan harus optimis, jangan pesimis. Saya kira selama kita mencoba berjuang dengan kemiskinan, kita kalau rasa ini optimistik sudah datang, sudah dekat, negatif optimistik. Karena standar kita salah satu provinsi kabupaten semua hampir miskin NTT. Hampir semua kabupaten. Itu kota Kupang dan Pol Celere, Kabar Limorai mewartakan.